Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu 5 September 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk segera memulai ibadah hari Minggu. Haleluya, terpujilah Allah kita yang hidup, Allah yang mencukupkan kita dalam sepanjang kehidupan kita hingga saat ini. Anugerah keselamatan boleh senantiasa kita rasakan dan alami, semua berkat Tuhan. Kembali kita bersekutu di hari Minggu ini, memuji dan mengagungkan Tuhan kita di bawah tuntunan tema Jangan Ada Pembedaan. Untuk itu, mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari berhimpun menghadap Allah. Mari berdiri dan menyanyikan pujian semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari dalam kerendahan hati dan keterbukaan kita di depan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama. Mari kita angkat pujian hidup yang penuh beban. Hidup yang penuh beban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Dengarkanlah berita anugerah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal pasal 22 ayat 22. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur dengan berbalasan dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik. Tapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kita merespon pembacaan Mazmur berbalasan dengan mengangkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang selalu bersama dengan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang telah berdiam di hati dan pikiran kami, Engkau akan memampukan kami di dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang
ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang merupakan bahan utama kita dari pembacaan leksionari. Firman Tuhan, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Firman Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, salam kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya bertanya boleh ya? Apakah kita yang hadir dalam ibadah saat ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Tuhan yang mulia yang agung? Saudara beriman? Tapi apa buktinya? Apa saudara bisa meyakinkan saya? Mengapa saya bertanya seperti ini? Sebab Alkitab beritahu kita, kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mulia yang agung, jangan terlalu bangga. Sebab kenapa? Yakobus pasal 2 ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan pun percaya. Dan menariknya, setan bukan hanya percaya beriman, tapi gemetar. Artinya seluruh tubuhnya bergetar karena ketakutan. Setan gemetar ketakutan karena tahu kelak akan mendapat hukuman. Manusia, orang percaya bagaimana? Kebanyakan hanya beriman bahwa Yesus itu Tuhan yang agung yang mulia, tapi di perbuatan mereka tidak lebih baik dari setan. Setan gemetar dan ketakutan
Karena tahu siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Manusia tahu Tuhan Yesus itu siapa, tapi kadang-kadang gemetar karena ketakutan, melainkan berubah jadi kesetanan. Bukan berarti berubah jadi setan, perbuatannya menunjukkan dia kesetanan. Nah, karena itu firman Tuhan menegur kita. Tidak cukup saudara punya pengetahuan tentang iman yang benar. Tidak terlalu penting saudara memahami iman yang benar bahwa Yesus itu Tuhan yang agung, yaitu mulia, kalau perbuatanmu tidak sejalan dengan imanmu itu. Kalau yang justru engkau perbuat di keseharian hidupmu adalah perbuatan yang bagi Allah, itu tidak menunjukkan kemuliaan Allah, Tuhan, keagungan Tuhan, melainkan justru menunjukkan kekejian. Maka iman seperti apa yang mau kita tunjukkan dalam keseharian hidup ini? Dan perbuatan keji apa yang mesti kita hindari supaya kita bukan sekedar tahu siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu, melainkan pengetahuan kita itu sungguh-sungguh berbuah di sikap, tindakan keseharian hidup ini. Karena itu, mari kita perhatikan pembacaan kita hari ini. Apa yang Tuhan mau kita mengerti dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 berkata, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Tuhan mau katakan begini, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, maka tidak bisa saudara melakukan sikap perbuatan-perbuatan yang membeda-bedakan orang. Kalau saudara percaya pada Yesus Kristus, saudara mestinya tidak boleh memperlakukan orang-orang dengan membeda-bedakan mereka berdasarkan penampilan lahirianya. Tidak boleh, kata firman Tuhan. Sebagai pendeta, saya tidak lebih dari saudara. Tapi saya juga tidak kurang dari pejabat dalam jemaat. Saya dan saudara seiman dalam jemaat adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kalaupun ada orang yang gelarnya SD sampai S3, bahkan profesor, atau yang pekerjaannya dari guru kasar, pimpinan, binatu, pengusaha sukses, swasta, PNS, profesional, dan seterusnya. Tapi itu bukan dasar kita memperlakukan orang. Termasuk tidak menilai orang itu, orang berdosa atau tidak. Dasar kita memperlakukan orang lain, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Menghina mereka dengan perlakuan yang tidak sopan, tidak manusiawi, maka saudara sedang menghina Sang Penciptanya. Dasar kita memperlakukan orang lain adalah kita ini tidak lebih dari mereka. Kita adalah sama-sama orang berdosa yang hidup hanya oleh belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan di jemaat Yakobus? Ada perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang tertentu. Orang-orang dalam jemaat dikelas-kelaskan menurut penampilannya. Ada banyak orang yang bersikap lebih baik terhadap orang yang berpakaian bagus dan penampilannya mengesankan. Tapi terhadap orang yang berpenampilan lusuh, mereka dicuekin, diabaikan. Tidak diberi posisi yang layak, selayaknya dia itu ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Karena itu dalam ayat 8-9 Yakobus tegas berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara, dalam dunia ini realitas kehidupan, entah di keluarga sendiri, entah di rumah, di kantor, di lapangan, di masyarakat, termasuk di gereja, sering kita menjumpai ada orang yang suka memperlakukan orang lain, menilai orang lain dengan melihat status ekonominya, gelarnya, jabatannya. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia akan selalu berusaha memperlakukan orang lain dengan sikap hormat yang sama,
Sikap hormatnya kepada pejabat sama dengan sikap hormatnya kepada orang biasa. Sikap hormatnya kepada pendeta, kepada pelayan Tuhan, sama dengan sikap hormatnya kepada anggota biasa, sama. Jangan lihat orang dari sampulnya, dari casingnya. Sebab banyak orang kalau di luar dipuja-puja, dianggap seperti malaikat, tapi kalau di rumah kepada pasangannya, kepada anak-anaknya sendiri sering menjadi kesetanan. Tapi saya pernah ketemu orang yang badannya penuh tato, Bapak Ibu Saudara-saudara, penampilannya urakan, ternyata dia orang baik dan suka menolong. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat kita menghargai pemberian orang, kita sedang menghargai orang yang memberikan kepada kita. Kalau kita menghargai hasil karya seseorang, kita sedang menghargai orang yang sedang berkarya. Dan pada saat kita menghargai ciptaan Tuhan, kita sedang menghargai Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu, mari kita benar-benar memperhatikan bahwa kita semua telah hidup dengan menghormati orang lain sebaik mungkin. Bu, bagaimana dengan orang yang telah jatuh ke dalam dosa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Tetap hargai mereka. Sebab saudara belum tentu tidak berdosa. Lebih dari itu, biasanya orang berdosa masa kini di hari esok bisa jadi orang yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang ada di ruang virtual ini, orang bisa duduk bersama, tetapi sebenarnya mereka terpisah. Temboknya nggak kelihatan, duduk bersama tetapi diam-diaman, karena yang di sampingnya orang yang tidak dia suka. Senyum pas berhadapan muka, tetapi di belakang cemberut. Apalagi cemberutnya ketutup masker, maskernya double lagi. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat hidup kita. Kunci supaya kita tidak memisahkan diri dari orang lain, kunci supaya kita bisa memperlakukan orang lain tanpa memandang muka. Perhatikan apa yang firman Tuhan tulis di ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Kuncinya, apa yang tersimpan di hatimu, apa yang kita buat keluar dari hati kita masing-masing. Atau seperti yang Yesus pernah katakan dalam Injil Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Oleh sebab itu, berhentilah bersikap bak seorang hakim yang menghakimi. Tapi Ibu Pendeta, bagaimana kalau dia sudah begitu menyakiti saya? Dia jahat, dia curang, dia menghina, dia bersikap buruk. Stop. Stop Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu urusan dia sama Tuhan. Tugasmu, jaga hati dan pikiranmu supaya tetap damai dan berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri dan semua orang. Cuma itu saja kita. Selebihnya, kasih Tuhan. Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk kita, untuk dia, atau untuk mereka. Kiranya semua yang kita jumpai selalu merasa bahwa di jemaat ini, di persekutuan jemaat ini, gereja Toraja Jemaat Sidoarjo ini, setiap orang akan merasa diterima atau dipandang, dan hidup setiap orang di sini senantiasa memuliakan Tuhan, yang sungguh dirasakan hadir dalam pengalaman iman yang tidak seorang pun melihat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memilih-milih orang, melihat-lihat orang, yang menghormati orang berdasarkan statusnya, pekerjaannya, profesinya, jabatannya, ekonominya, dan termasuk dosanya. Saudara, Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka jangan pernah bertindak dan bersikap melebihi Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan orang. Aku, kau,
Dia, kita semua sama. Ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengambil saat teduh secara pribadi atas firman yang telah datang kepada kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu sangat indah bagi kami anak-anak-Mu untuk bersyukur bahwa kami semua adalah ciptaan Tuhan, kami sama di depan Tuhan, sehingga tidak akan ada lagi sikap perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan seluruh jemaat mewujudkan itu, terlebih khusus kami yang ada di jemaat Sidoarjo. Kami percaya Tuhan akan menolong kami melakukan hal ini. Terima kasih firman Tuhan, sangat meneguhkan kami. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini karena kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian dari Rohani 9 ayat 1, Tuhanlah kekal raja hati kami. Tibalah saatnya kita akan mau persembahan kita, dan persembahan dari Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. NKB 199 ayat 1 akan mengiringi persembahan syukur kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, dihadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan sudah melayakkan kami merespon akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami telah mempersembahkan persembahan syukur kami di depan-Mu Tuhan, layakkanlah semuanya itu, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum di depan Tuhan,
Dan Tuhan memberkati persembahan yang terkumpul akan dikelola dengan baik dalam penataan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan yang masih ada pada seluruh jemaat, Tuhan Yesus memberkati dalam melakukan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini atas penyertaan Tuhan yang sudah kami lewati sepanjang minggu yang kami lalui. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, dan kami percaya kelanjutan dari penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan jemaat sepanjang menjalani kehidupan mereka seminggu yang akan kami hadapi ke depan. Kami bersyukur bersama dengan beberapa jemaat yang Tuhan boleh karuniakan pertambahan usia di minggu yang kami telah lewati. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Esran, anak kami Kina, saudara kasih kami Gary, anak kami Gilbert, dan juga anak kami Wen. Dan mungkin masih ada anggota jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan terus memberkati dalam kehidupannya, menyempurnakan anugerah Tuhan melalui pertambahan usia ini, sehingga sukacita, kebaikan-kebaikan Tuhan bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang tentu telah diaminkan oleh seluruh sidang jemaat. Terlebih kami bersyukur bahwa Tuhan akan terus menopang kami dalam menghadapi masa pandemi, sekalipun saat ini pandemi sudah mulai berkurang di wilayah kami di sini, namun tetap menuntut kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kami semua untuk tetap menjaga tubuh kami Tuhan dengan baik, tetap sehat, dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan untuk rencana-rencana pelayanan-pelayanan ke depan, kami serahkan kepada Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh majelis gereja untuk mengumuli dan membicarakan, sehingga biarlah hal yang diputuskan untuk pelayanan khususnya kebaktian hari Minggu ke depannya boleh membawa sukacita bagi seluruh jemaat, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kami semua. Allah Bapa dalam sorga, sungguh kami serahkan seluruh kehidupan seluruh jemaat sepanjang minggu yang akan kami hadapi ke depan. Tuhan menolong dan menyertai. Karena itu Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan terus dialami oleh seluruh sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sempurnakanlah ibadah kami pada saat ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mohon kesabarannya sebentar untuk kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat secara Zoom. Mohon segenap orang tua tetap mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti ibadah ini. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Esran, Saudara Gary, anak Kina dan Gilbert serta Wen yang telah ditambahkan usia oleh Tuhan dalam minggu yang sudah kita lewati. Biarlah sukacita dan kebahagiaan ini membuat kekasih-kekasih kita yang ulang tahun selalu menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan selalu semakin taat dan setia melakukan firman Tuhan. Ibadah rumah tangga pada tanggal 11 September akan dilaksanakan sebagai tuan rumah adalah keluarga Bapak Edison Peritonga dan keluarga Lapa CS. Kita masih akan beribadah secara Zoom. Dan informasi selanjutnya adalah sehubungan dengan rencana kebaktian hari Minggu yang akan dilaksanakan di gereja. Mohon kesabaran jemaat untuk menunggu informasi, karena ini akan masih kami bicarakan di majelis gereja. Untuk tentu kapan waktu yang tepat kita akan memulai ibadah secara langsung di gereja, dan tentu kita tetap berpatokan pada protokol kesehatan. Dan tentu atas nama majelis gereja Jemaat Sidoarjo,
mengucapkan selamat berhari Minggu kepada seluruh jemaat. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian NKB 212 bait 1, sungguh inginkan Kau lakukan. Jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Pergilah kamu sekalian dan pandanglah semua sesamamu sama di hadapan Tuhan, dan lakukanlah kebenaran dan keadilan sebagai wujud hakikat Allah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup kita angkat pujian, Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih. Berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utuskan mengabdi bagimu. Sedang jemaat yang kasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.